Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mas Yanuaryan Surya Pratama, NIM 302024001049. Kedua, Mas Irgi Zaki Kurniawan dengan NIM 3020240050. Yang ketiga, Dandi Wijaya dengan NIM 302024000060. Dan yang terakhir, Mas Anugrah Ridho Akbar, NIM 302024000100. Akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Matematika 4 yang diampu oleh Bapak Dosen Ulil Albab, SPD MPD, jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, soal yang pertama, tentukan inverse metrik dengan menggunakan metode Sarus dan carilah identitas metrik epsilon baris tereduksi dengan OBE Gauss-Jordan dengan nilai matriks B sama dengan 22046426. Baik, di sini saya akan meneruskan dari Mas Dandi untuk menjawab soal yang pertama. Yang pertama, soal pertama kan kita harus mencari inverse matrik dengan metode Sarus minor kofaktor dari matrik yang disampaikan oleh Mas Dandi tadi dengan matrik matrik B 220464426. Nah, di sini sebenarnya kita mencari determinan dari matrik B-nya. Cara mencari determinan matrik B, yang pertama, kita harus menambahkan dua kolom terakhir dari dua kolom pertama. Nah, dua kolom terakhir itu 22, 46, dan 42. Jadi itu diambil dari kolom pertama. Nah, cara pengerjaannya untuk mencari determinan B, kita kalikan silang. Jadi untuk yang pertama itu dikalikan silang dari atas ke bawah. Jadi dari 2 dikali 6 dan dikali 2. Maaf, ini saya cara-cara aja. Jadi cara pengaliannya 2 ke bawah ini. 2 kali 6 kali 6. Nah, itu ketemunya kan 72. Dan selanjutnya 2 kali 4 kali 4. Ketemunya kan 32. Dan 0 kali 4 kali 2. Hasilnya kan 0. Nah, itu dikurangi dari pengalian sebaliknya, dari bawah ke atas. Jadi 4 kali 6 kali 0. Hasilnya kan 0. 2 kali 4 kali 2. Ini 16. Jadi 6, 4 kali 2. Ketemunya 48. Nah, dari determinan B itu kita hasilkan hasilnya itu 40. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari adjoint dari matrik B dengan minor kofaktor. Caranya adalah K11 ini, K1 itu dihasilkan dari baris pertama, kolom pertama. Jadi yang harus ditutup
Nah, jadi yang untuk mencari K11 ini, itu kita harus menutup dari baris pertama, kolom pertama. Nah, ini kita hilangkan. Dari matriks B itu, kolom pertama, baris pertama itu kita tutup. Nah, maka dihasilkan angkanya itu 6426. Nah, yang kelihatan kan cuma 64 sama 26. Jadi, baris pertamanya itu 64, baris keduanya 2 sama 6. Nah, itu kita tinggal perkalian silang aja. Seperti cara mencari determinan dari B tadi. Jadi 6 kali 6 kan katanya 36. Nah, itu dikurangi dari sebaliknya. 2 kali 4. Itu dikurangi 8. Ketemunya 28. Dan K12 itu yang ditutup itu adalah kita bacanya itu baris pertama, kolom kedua. Nah, jadi hasilnya itu adalah 4, 4, 4 sama 6. Jadi baris pertamanya 4, 4, baris keduanya 4, 6. Jadi 4 dikali. Tinggal kita kalikan silang aja. 4 kali 6 dan 4 kali 4. Jadi 24 kurangi 16, ketemunya 8. Begitupun seterusnya ya. Kita bacanya K13 ini berarti baris pertama dan kolom ketiga. Jadi yang ditutup adalah baris pertama dan kolom ketiga. Jadi dihasilkan 46, 42. Jadi baris pertamanya 46, baris keduanya 42. Jadi itu tinggal dikalikan silang aja. 4 kali 2 sama dengan 8, dikurangi 4 kali 6, yaitu 24. Maka dihasilkan minus 16. Jadi selanjutnya dari K21. Jadi bacanya sama kayak tadi aja. Jadi K21 itu baris kedua, kolom kolom ke-1. Jadi baris kedua, kolom 1. Dan maka dihasilkan 20, baris pertamanya 20, baris keduanya 26. Nah, itu sama aja kayak tinggal dikalikan aja, perkalian silang terus dikali. Begitupun seterusnya kayak K22 berarti yang ditutup kan baris kedua, kolom kedua gitu. Oke. Dan seterusnya. Kita langsung ke K31 aja ya. K31 berarti kita bacanya itu baris ketiga, kolom pertama. Jadi dihasilkan baris pertamanya itu ketemu 20 dan 64. Jadinya pengalian silang aja. 2 kali 4 sama dengan 8, 6 kali 0 plus 0 sama dengan 8. Dan begitupun seterusnya kayak K32, K33. Kalau K33 ini kan berarti ini yang ditutup kan baris ketiga, kolom ketiga. Dihasilkan angkanya itu baris pertamanya itu 22, baris keduanya 46. Sama dengan dikalikan silang 2 kali 6 sama dengan 12. Dikurangi 4 dikurang 4 dikali 2 sama dengan 8. 12 kurangi 8 sama dengan 4. Itu teman-teman. Semoga paham ya. Terusnya Mas Dandi. Mungkin seterusnya bisa dilanjut Mas Akbar. Baik, oke. Baik, selanjutnya untuk mengisi dari adjoin tadi, eh,
dari nilai ini, dari nilai adjoint B, bisa dilihat dari hasil pengelompokan perkalian tadi. Jadi untuk K1 sampai dengan K11 sampai dengan K31 itu untuk baris pertama, lalu untuk K12 sampai dengan K32 itu untuk kolom ketiga, lalu untuk kolom ketiga itu dengan K13 sampai dengan K33.